terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua P3 Surya Dharma Ali menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Partai berlambang Ka'bah memuji dan mendukung sosok Prabowo untuk maju dalam bursa calon presiden di Pilpres 2014. Partai politik masih terus berlomba melakukan kampanye guna mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia untuk menang pada pemilu 2014 ini. Sabtu siang, Partai Gerindra menggelar kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Prabowo Subianto yang merupakan capres dari Gerindra ini datang menggunakan Jeep Bintang 3 disambut defile ala militer. Namun pada kampanye terbuka kali ini ada yang berbeda. Ketua Partai Persatuan Pembangunan P3 Surya Dharma Ali ditemani salah seorang pengurus P3 yaitu Yan Farid yang juga Menteri Perumahan Rakyat turut menghadiri kampanye partai berlambang kepala burung Garuda ini. Dalam orasi politiknya, calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto mengapresiasi kehadiran dua elit politik asal P3 itu. Selain itu, dalam orasi politiknya, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung pada barang impor. 1000 kali kita malu, masa negara yang 3/4-nya laut harus impor ikan, harus impor garam, bangsa pertanian harus impor singkong, harus impor jagung, harus impor bawang putih, harus impor papaya. Bangsa kita di bawah kepemimpinan Gerindra harus menjadi bangsa produsen, bukan bangsa konsumen. Sementara itu, Ketua P3 Surya Dharma Ali yang turut hadir dalam kampanye ini pun memuji sosok Prabowo dan mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Surya Dharma Ali juga berbicara terkait kemungkinan adanya koalisi antara partainya dengan Partai Gerindra. Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa Partai Gerindra telah memutuskan calon pemimpin masa depan yang tepat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya semakin jatuh cinta sama beliau dengan visi-visinya yang jelas. Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan. Menteri Kehutanan yang juga merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional melakukan kampanye di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung. Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan memborong sejumlah dagangan para penjual, sembari mensosialisasikan dirinya dan Partai Amanat Nasional. Memasuki masa musim kampanye terbuka dimanfaatkan oleh sejumlah caleg dan partai politik untuk menarik simpati sejumlah masyarakat. Menteri Kehutanan yang juga merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional atau PAN juga turut terjun ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat di daerah pemilihannya di Lampung dengan mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Lampung. Selain membagikan kaos berlogo partai bernomor urut 8, Zulkifli Hasan juga memborong dagangan berupa makanan. Zulkifli juga mengunjungi kios pedagang lainnya dan membeli pakaian yang langsung dibagikan kepada pengunjung pasar. Kampanye dengan cara belusukan ini menurut Zulkifli merupakan pola kampanye proaktif. Menurutnya, kampanye simpatik dan dialogis seperti ini cukup efektif karena masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhannya kepada calon wakil mereka. Kampanyenya proaktif, kampanye pengerahan massa ya seperti lalu saya kira sudah tidak tepat. Kami PAN hanya ngambil sekali kampanye akbar nanti tanggal 26 di Bandar Lampung hanya sekali. Habis itu ya kampanyenya begini, kampanye simpati. Kader-kader PAN kita ajak
ke pasar ikut belanja, biar barangnya laku, orang kan senang ya. Nanti pada kesempatan lain kita akan kampanye kebersihan bersama-sama, jaga lingkungan. Suatu saat nanti dengan nelayan, nanam pohon dan sebagainya. Jadi kampanyenya kampanye model simpati dan dialogis. Meski kampanye dilakukan dengan cara simpatik dan dialogis, Partai Amanat Nasional rencananya masih akan menggelar kampanye terbuka di Lampung pada tanggal 26 Maret mendatang. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Ada banyak cara bagi para caleg untuk menarik perhatian calon pemilihnya, termasuk meniru Jokowi yang kerap melakukan belusukan ke pasar-pasar tradisional saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sejumlah caleg PDIP di Kalimantan Selatan lebih memilih meniru belusukan ala Jokowi saat melakukan kampanye. Sejumlah caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kalsel minggu kemarin tidak melakukan kampanye di lapangan terbuka. Caleg PDIP lebih memilih mengunjungi sejumlah pasar tradisional untuk bertatap muka langsung dengan para pedagang. Seperti terlihat di salah satu pasar tradisional di Banjarmasin, beberapa caleg PDIP Kalsel berbaur dengan pedagang dan pengunjung pasar. Sambil membagi-bagikan brosur dan kartu nama, para caleg ini juga bertanya kepada para pedagang seputar kendala berjualan di pasar tradisional. Yang lainnya sibuk bersosialisasi kepada sejumlah pedagang dan memperagakan tata cara mencoblos. Saud Nathan Samosir, salah satu caleg PDIP mengatakan, belusukan ala Jokowi ini lebih efektif ketimbang berkampanye dan berorasi di lapangan terbuka. Ini dilakukan agar ia lebih mengenal calon pemilihnya dan mendengar keluhan langsung para pedagang. Apalagi pasar tradisional tempat berkumpulnya warga dari segala kalangan masyarakat. Jokowi yang belusukan ke pasar-pasar, tanggapannya gimana Pak? Ya memang kita coba seperti itu, karena saya lihat pendekatan kepada masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan kampanye terbuka hanya orasi, yang mana masyarakatnya itu juga. Tapi kalau kita langsung ke pasar belusukan ala Jokowi, kita bisa langsung bertatap muka dengan masyarakat sendiri. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Partai Demokrat menghimbau para ibu untuk tidak membawa anak yang masih kecil dalam kampanye terbuka. Informasinya setelah yang satu ini.